Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Seperti biasa, pada pembelajarannya Ibu, jika Ibu bertanya, bagaimana kabar kalian? Kalian harus menjawab dengan semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu ya, Ibu ulangi, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk selanjutnya jangan lupa kalian mengisi daftar hadir yang telah Ibu bagikan di WhatsApp group. Untuk batas waktunya telah Ibu tentukan dan kalian bisa membacanya sendiri di WhatsApp group ya. Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, untuk memakai masker jika keluar rumah, berjaga jarak dengan orang lain, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Baik, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas teks narasi. Teks narasi itu masuk ke dalam KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan diperdengar. Tujuan dari teks narasi itu apa sih? Di sini tujuan dari teks narasi yaitu peserta didik mampu atau dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca ataupun didengar. Baik anak-anak, minggu lalu Ibu sudah pernah membahas tentang teks persuasif. Apa kalian masih ingat teks persuasif itu apa? Ya, tepat sekali. Jadi teks persuasif itu teks yang berisi tentang ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan penulis. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Ada yang sudah tahu teks narasi itu apa? Ya, nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita membahas materi teks narasi, Ibu akan memberikan kalian sebuah contoh teks narasi supaya kalian bisa menggambarkan dan bisa membayangkan bagaimana sih teks narasi tersebut. Silahkan kalian bisa menyimak dan mendengarkannya ya. Ibu akan membacakan contohnya. Andrea Hirata, seniman Said Harun, lahir di Pulau Belitung pada tanggal 24 Oktober 1982. Andrea Hirata merupakan anak keempat. Ayahnya bernama Seman Said Harunayah dan ibunya bernama N.A. Masturah. Andrea Hirata dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin. Letak desa tempat ia lahir berada di pelosok Pulau Belitung. Keterbatasan yang ia alami sewaktu kecil cukup mempengaruhi pribadinya. Dari keterbatasan di sekelilingnya, ia banyak mendapatkan motivasi dalam menjalani hidup. Ia memiliki bakat menulis cerita. Kemampuan menulisnya mampu menghasilkan novel yang pernah menjadi legenda pada zamannya. Bahkan beberapa karya novelnya diangkat menjadi cerita film layar lebar. Berkat hasil karyanya, ia menjadi banyak dikenal orang. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian asli yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya memberi nama Akil Barak Badruddin ketika ia lahir. Ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Hudhud. Baik anak-anak, setelah Ibu membacakan contoh dari teks narasi, Ibu harap kalian mempunyai gambaran tentang apa itu teks narasi. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengertian teks narasi. Ada yang tahu narasi itu apa? Ya, hampir benar. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan apa itu teks narasi. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjabarkan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu.
Biasanya dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar-benar terjadi atau juga imajinasi. Biasanya teks narasi juga dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi maupun cerita non-fiksi. Contoh teks narasi yang bersifat fiksi diantaranya adalah roman, novel, cerpen. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjabarkan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan masuk ke struktur teks narasi. Susunan teks narasi itu yang baik akan memberikan kesan yang lebih baik dari sisi pembaca. Selain itu, struktur teks narasi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusun kerangka paragraf. Untuk bagian teks narasi disusun atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, yang keempat ada kode atau ending. Jadi dari keempat bagian struktur narasi itu dijelaskan bahwa yang pertama ada orientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa? Ya. Orientasi pada teks narasi berarti pengenalan tokoh, setting latar tempat, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Biasanya pada bagian paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal dari cerita perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Biasanya orientasi itu disampaikannya dengan cara yang sangat menarik. Untuk yang kedua ada komplikasi. Komplikasi dalam bacaan memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Baik itu konflik dimulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Jadi konflik itu akan dimulai atau bermunculan dengan jalan cerita yang akan dimulai pada bagian novel atau cerpen yang akan kalian buat. Untuk yang ketiga ada resolusi. Apa itu resolusi? Ada yang tahu? Ya, menurut jalan keluar atau pemecahan konflik yang akan diceritakan pada bagian komplikasi tadi. Pada bagian ini menceritakan kejadian yang hampir berakhir untuk yang resolusi. Yang keempat yaitu ada koda atau ending. Koda atau ending itu merupakan bagian dari akhir karangan atau akhir cerita. Biasanya untuk ending itu dapat berupa cerita yang sedih ataupun yang senang. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan untuk yang ketiga, yaitu ada ciri-ciri teks narasi. Yang pertama yaitu ada isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Yang kedua yaitu ada dibentuk dari beberapa susunan paragraf dan gaya bahasa yang naratif. Yang ketiga yaitu memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Jadi ceritanya itu urut dari yang awal sampai yang akhir. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang kelima, memiliki unsur-unsur. Yang selanjutnya yaitu ada jenis dari teks narasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada narasi informatif, yang kedua ada narasi ekspositorik, yang ketiga ada narasi artistik, yang keempat ada narasi sugestif. Baik, kita bahas mulai dari yang pertama ya, narasi informatif. Narasi informatif adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Bisa dipahami? Ya. Untuk yang nomor 2 yaitu narasi ekspositorik.
yaitu narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Biasanya dalam narasi ekspositorik ini penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Jadi tidak data yang imajinatif atau data yang tidak sama dengan penulis aslinya. Yang ketiga yaitu ada narasi artistik. Apa itu narasi artistik? Narasi artistik adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tanpa seolah-olah melihat. Yang terakhir ada narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu makna tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Jadi narasi artistik sama narasi sugestif itu hampir sama untuk pengertiannya. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian teks narasi, yang kedua ada struktur teks narasi, yang ketiga ada ciri-ciri teks narasi, yang keempat ada jenis-jenis teks narasi. Untuk yang pengertian teks narasi, ada yang mau menyampaikannya lagi? Iya, Ibu kira sudah paham untuk yang pengertiannya. Untuk yang struktur teks narasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada apa? Iya, orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada resolusi. Dan yang keempat ada koda atau ending. Baik, untuk yang jenis juga dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama informatif. Yang kedua ekspositorik. Yang ketiga artistik. Yang keempat ada sugestif. Ibu kira kalian memahami materi ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu atau kalian bisa membacanya sendiri melalui WA group. Tadi ibu sudah mengirimkannya. Untuk yang ya dari contoh teks narasi yang ibu tadi bacakan, teks itu termasuk dalam narasi apa? Ada yang tahu? Iya, termasuk dalam narasi ekspositorik, karena pada contoh teks narasi yang ibu bacakan tadi, di situ menjelaskan memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Jadi kan di contoh teks narasi yang ibu bacakan tadi, di sini dijelaskan mengenai sosok Andrea Hirata, dari Andrea Hirata lahir sampai Andrea Hirata menjadi sosok penulis yang dikenal banyak orang. Untuk yang pertama di sini ada dari contoh teks yang ibu bacakan tadi, di situ ada struktur yang meliputi 4 bagian. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, yang keempat ada koda atau ending. Baik, bisa disimak untuk teksnya. Untuk yang paragraf pertama itu masuk ke dalam struktur teks narasi yang orientasi ya, karena di situ menyebutkan Andrea Hirata Seman Said Harun lahir di Pulau Belitung pada tanggal 24 Oktober 1982. Andrea Hirata merupakan anak keempat. Ayahnya bernama Seman Said Harunayah dan ibunya bernama Namasturah. Baik, untuk yang kedua termasuk dalam komplikasi ya, karena Andrea Hirata dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin. Letak desa tempat ia lahir berada di pelosok Pulau Belitung. Keterbatasan yang ia alami sewaktu kecil cukup mempengaruhi pribadinya. Dari keterbatasan di sekelilingnya, ia banyak mendapatkan motivasi dalam menjalani hidup. Selanjutnya yang komplikasi ada, ia memiliki bakat menulis cerita. Kemampuan menulisnya mampu menghasilkan novel yang pernah menjadi legenda pada zamannya.
Bahkan beberapa karya novelnya diangkat menjadi cerita film layar lebar. Berkat hasil karyanya, ia menjadi banyak dikenal orang. Yang terakhir ada Resolusi, yaitu nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian asli yang diberikan kedua orang tuanya. Orang tuanya memberi nama Ariel Barak Badrudin ketika ia lahir. Ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu bisa dicatat ya tugasnya. Tugasnya mencari contoh teks narasi dari jenis teks narasinya. Kan ada 4 tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada narasi informatif, yang kedua ada narasi ekspositorik, yang ketiga ada narasi artistik, dan yang keempat ada narasi sugestif. Kalian bisa mencari contoh teks dari keempat jenis ini, kemudian kalian mencari struktur teks narasinya. Jadi setiap cerita atau setiap teks itu nanti dicari struktur teks narasinya. Ada 4 juga, yaitu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada koda atau ending. Baik, untuk tugasnya bisa dikumpulkan melalui grup WhatsApp grup, nanti dikirimkan paling lambat besok malam ya, Ibu tunggu. Dan Ibu rasa untuk materi teks narasi itu kalian sudah memahami semua. Ibu anggap teks narasi ini sudah berhasil. Semoga kalian memahaminya ya. Ibu kira pertemuan pada pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.